Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Lawu, aku, Nina, menjalani hari-hariku dengan sederhana. Suamiku, Dedi, adalah pria pekerja keras yang selalu tenggelam dalam urusan bengkel kayu milik keluarganya. Pagi hingga malam, ia sibuk dengan perhitungan bahan, pelanggan yang datang, dan urusan bisnis yang tak ada habisnya. Bagi Dedi, rumah hanyalah tempat singgah untuk tidur setelah lelah bekerja. Sedangkan aku hanya menata rumah, memasak, dan sesekali bertemu dengan teman-teman di pasar tradisional desa. Suatu pagi, saat sedang ngopi di warung Burini bersama sahabatku, Sari, ia memberiku kata-kata yang aneh tapi menggelitik hatiku. Nina, kalau kamu bosan, coba pelihara anjing besar. Biar mata kamu terbuka, katanya sambil tersenyum misterius, seolah tahu rahasia dunia. Aku sempat tertawa. Masa sih, Sar? Anjing besar? Takut, Tapi kata-katanya terngiang-ngiang. Tak sampai seminggu, muncullah dia, Max, seekor anjing pastor Jerman besar dengan bulu hitam coklat yang mengilap dan mata coklat yang tajam seolah bisa membaca pikiranku. Malam pertama kami bersama, aku duduk di ruang tamu mengenakan kaos rajut putih yang membalut tubuhku dengan lembut dan rok katun biru muda yang membuatku bebas bergerak. Kakiku memakai sandal tipis yang nyaman, dan kalung perak pemberian Dedi di ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 berkilauan lembut tertimpa sinar lampu. Max duduk di sampingku, nafas hangatnya berhembus di tangan saat aku membelainya. Tatapan matanya begitu intens, jauh berbeda dari pandangan Dedi yang biasanya hanya melewati tanpa arti. Dedi menggerutu melihat kami, buat apa bawa makhluk buas ini ke sini? Aku tersenyum, biar ada yang perhatian sama aku, setidaknya. Dia cuma mengangkat bahu lalu kembali sibuk dengan laptopnya. Aku tak tahu, pertemuan sederhana itu akan mengubah hidupku selamanya. Minggu-minggu berlalu, dan aku dengan Max jadi tak terpisahkan. Dedi semakin tenggelam dalam urusan bengkel, pulang larut, jarang bicara, bahkan kadang lupa makan malam. Di sisi lain, Max selalu ada, menyambutku dengan ekor yang bergoyang dan tatapan penuh kasih. Saat aku duduk di sofa, mengenakan kaos longgar tanpa bra dan celana pendek katun yang membuatku merasa bebas dari aturan rumah tangga yang kaku, Max selalu merebahkan kepala di pangkuanku, seperti pelindung setia yang tak pernah lelah. Kalung perak yang dulu sering kupakai kini tersimpan rapi di laci, seolah menjadi kenangan masa lalu yang tak lagi kuperhatikan. Wajahku yang dulu pucat dan lelah kini mulai memerah alami, seakan ada api baru yang menyala dalam diriku. Suatu sore, Dedi pulang lebih awal. Dia membuka pintu kamar dengan hati-hati, mencoba tidak membuat suara berisik. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, dia melihat aku terbaring di tempat tidur hanya mengenakan kaos pendek dan celana dalam renda berwarna merah marun. Max duduk di sampingku, ekornya mengibas pelan, dan aku membisikkan kata-kata yang hanya untuknya, bukan untuk Dedi atau siapapun. Dedi terpaku, seolah melihat hantu. Aku merasakan tatapannya yang berat, tapi entah kenapa aku tak peduli. Untuk pertama kalinya, ada yang memandangku dengan penuh pengabdian, bukan sekadar kewajiban. Keesokan harinya, dia mencoba bicara, suaranya penuh kebingungan. Nina, kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan ini? Aku hanya menanggapi dengan senyum tipis, tak mau menjelaskan lebih jauh. Dedi menghela napas, menyerah pada keadaan, dan kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Aku tahu, sesuatu telah berubah di antara kami, selamanya. Tapi dia tidak tahu, Max bukan sekadar anjing biasa. Dia adalah awal dari sesuatu yang tak akan pernah terlupakan. Hari-hari berikutnya terasa seperti membuka mata untukku. Max menjadi bayangan yang selalu ada,
setia dan waspada di setiap langkahku. Saat aku menyiram tanaman di halaman rumah sederhana kami di lereng Gunung Lau, Max duduk di sampingku, diam seperti penjaga yang tak pernah lelah mengawasi. Aku mengenakan gaun katun putih bermotif bunga biru kecil, bahu terbuka, dan sandal tali tipis yang memperlihatkan kaki coklatku yang mulai terpanggang sinar matahari. Angin sepoi-sepoi membelai kulitku, membuatku merasa hidup, lebih hidup dari sebelumnya. Daddy? Dia hanya mengamatiku dari jauh, tak lagi mengajak bicara atau makan malam bersama. Dunia kami sudah terpisah, seperti dua dimensi yang tak pernah bertemu. Suatu malam musim panas, ketika desa sudah terlelap, aku mendengar suara geraman lirih dari Max di depan pintu kamar. Aku bangkit, menatapnya, dan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Matanya, yang biasanya coklat hangat, kini menyala dengan warna kuning hampir mistis. Aku tersenyum gugup dan meraih tubuhnya untuk mengelusnya. Malam itu aku memakai tank top hitam yang membungkus tubuhku dengan pas dan rok kulit pendek yang membuat Max seperti tiba-tiba lebih waspada, atau mungkin aku yang mulai melihatnya dengan cara berbeda? Kalung perak di leherku terasa lebih berat, seolah menyerap energi aneh yang tak bisa kuhitung. Ada perasaan campur aduk di dadaku, takut tapi juga penasaran, seolah Max lebih dari sekadar anjing peliharaan. Dia menjadi rahasia gelap dan berharga yang hanya aku tahu. Keesokan harinya, Daddy mencoba berbicara lagi, suaranya serius, "Nina, ini nggak boleh terus begini. Rumah ini bukan kandang anjing." Aku hanya tersenyum, menjawab dengan tegas, "Bagi aku, ini adalah tempat suci." Dia diam, tapi matanya penuh dengan kemarahan dan kebingungan yang tak bisa disembunyikan. Aku sadar, perasaanku pada Max sudah melampaui logika. Dan itu akan mengubah segalanya. Rumah kami perlahan berubah jadi panggung sunyi penuh rahasia kecil dan tatapan yang tak terucap. Aku, Nina, mulai meninggalkan kebiasaan lama sebagai istri rumahan yang pasrah dan mulai mengeksplorasi sisi baru diriku. Aku sering berjalan di dalam rumah dengan kaos longgar yang melorot di bahu, menampakkan kulit halus dan berarenda yang tak pernah Daddy lihat sebelumnya. Di kakiku, kaos kaki tipis dan sepatu hak tinggi yang hanya kupakai saat dia tak ada, seperti rahasia kecil yang membuatku tersenyum sendiri. Suatu sore yang hujan rintik-rintik, aku mengajak Max jalan-jalan ke hutan kecil di pinggir desa Sabrosa. Langit kelabu membuat udara terasa segar, dan aku memakai mantel merah yang pas di pinggang, kontras dengan bulu hitam legam Max yang berkilau. Max berjalan di sampingku, gagah dan waspada seperti pangeran anjing di kerajaan kecil kami. Ketika kami melewati bangku batu tua yang penuh lumut, aku duduk tanpa pikir panjang dan membelai Max dengan lembut. Dia menatap mataku, dan aku merasakan kehangatan yang bukan hanya dari cuaca mendung. "Kamu memang sahabat terbaikku, Max," bisikku hampir tanpa suara. Malam itu di rumah, Daddy mencoba lagi memulai percakapan. "Nina, kamu sadar nggak, kamu lebih sering sama anjing daripada sama aku?" Aku tersenyum, campuran nakal dan sedih. Mungkin dia lebih ngerti aku, dia nggak pernah sibuk kerja terus. "Kamu kerja terus, Daddy." Dia hanya diam, tapi ketegangan di antara kami makin terasa seperti badai yang siap meledak. Aku mengenakan piyama ringan dari sutra biru yang menonjolkan lekuk tubuhku. Max berbaring di kakiku seperti menyimpan rahasia kami berdua. Saat Daddy tidur, aku mendengar langkah di koridor. Pelan-pelan aku buka pintu kamar dan melihat Max menatap lorong seolah menunggu seseorang. Dingin merayap di tulang belakangku. Aku tahu, tak ada hubungan manusia yang bisa menandingi apa yang kurasakan untuk Max. Dan ada misteri yang dia simpan, yang aku belum siap ungkap. Hari-hari terus bergulir, dan sesuatu dalam diriku berubah semakin dalam dan nyata. Daddy makin menjauh,
sementara Max semakin menjadi pusat duniamu. Anjing besar dengan bulu hitam coklat yang mengilap itu menjadi pendengar setia rahasiaku, penghibur tanpa kata yang selalu mengerti tanpa pertanyaan. Suatu Sabtu pagi yang cerah, aku memilih busana yang berbeda. Blus satin warna merah anggur yang membalut tubuhku dengan sensualitas yang halus, dipadukan dengan rok pensil hitam yang menonjolkan kaki jenjang dan berototku. Sepatu hak tinggi hitamku membuat lantai dapur berderit tiap kali aku melangkah, seolah memberi tahu dunia, ini aku, bukan lagi perempuan yang dulu. Dedi menatapku dengan campuran iri dan bingung, suaranya gemetar, "Nina, ini sudah keterlaluan." Aku hanya tersenyum, merasakan detak jantungku yang makin kencang. Tatapan itu, yang dulu pernah penuh cinta, kini berubah jadi sesuatu yang menguatkanku untuk terus maju. Malam itu, saat semua terlelap, aku duduk di lantai ruang tamu bersama Max. Cahaya api dari perapian menari-nari di wajah kami. Tanganku mengelus telinganya yang lembut, dan dia menatapku penuh pengabdian, membuatku lupa akan dunia luar. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari luar rumah. Sosok bayangan melintas di jendela. Max langsung berdiri, mata kuningnya menyala seperti dua lampu sorot di gelap malam. "Siapa di sana?" bisikku dengan suara bergetar. Tapi hanya kesunyian yang menjawab. Aku mengenakan gaun merah ketat dengan belahan tinggi di kaki, rambutku tergerai lepas dan bergelombang, menambah aura keberanianku yang baru ditemukan. Max tampak menerima sisi liar dan berani dalam diriku itu, seolah itu miliknya juga. Dedi bingung, aku sudah tak peduli lagi. Dunia kami terbagi menjadi dua, dia yang jauh, dan aku bersama Max yang tak terpisahkan. Aku tahu, malam itu adalah awal dari akhir. Rahasia antara aku dan Max siap meledak dan mengubah segalanya. Pagi berikutnya, rumah kami terasa seperti medan perang sunyi. Dedi menghindariku dengan pandangan yang labil dan suara yang hampir tak terdengar. Aku, Nina, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu aku mengenakan blus sutra krem yang meluncur lembut di atas kulitku yang halus, dipadukan dengan rok midi hitam yang membentuk lekuk tubuhku sempurna. Sepatu hak sedang yang elegan dan nyaman menemani langkahku menapaki hari baru. Kalung perak lama itu kini bersinar dengan makna baru, seperti jimat yang melindungi fase kehidupanku yang berbeda. Max selalu setia mengikutiku kemanapun aku pergi di rumah, matanya yang coklat menatapku tajam, seolah membaca setiap pikiran yang berputar di kepalaku. Saat makan siang, keheningan terasa begitu pekat. Dedi mencoba memecahnya, "Nina, kita harus bicara. Ini nggak bisa terus begini." Aku membalas dengan senyum misterius, "Kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi, Dedi." Aku juga baru mulai mengerti. Ketika dia pergi ke bengkel, aku menutup semua jendela dan pintu, menciptakan ruang suci yang hanya kami berdua miliki. Aku mengenakan kaos raju tipis yang jatuh manis di tubuhku dan rok mini biru tua yang menonjolkan kaki yang sudah terbentuk. Max berbaring di sampingku, nafas hangatnya menyentuh kulitku. Malam itu, ketika desa sudah tertidur, aku mendengar bisikan halus dari lorong. Perlahan aku bangkit dan menemukan Max menatap pintu kamar dengan tatapan tajam. Suasana mencekam merambat di kulitku. Tiba-tiba, bayangan melintas di jendela. Max langsung berdiri, mata kuningnya menyala terang. "Siapa itu?" tanyaku dengan suara gemetar. Namun hanya keheningan yang menjawab. Aku tahu sesuatu akan terjadi. Max bukan sekadar anjing. Ada sesuatu yang lebih besar dan gelap menunggu kami. Dan aku siap menghadapinya, walau Dedi mungkin takkan pernah mengerti. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh keheningan yang aneh antara aku dan Dedi. Dia tak lagi berusaha berbicara, hanya menghindari tatapanku. Aku, Nina, merasa lebih hidup dari sebelumnya. Hari itu aku memilih mengenakan gaun hitam yang melekat pas di badan,
dengan potongan leher yang tipis memperlihatkan kulit halus di dada, dan kaki jenjangku dibalut stoking tipis. Sepatu hak tinggi membuatku merasa kuat, hampir tak terkalahkan. Max mengikutiku kemanapun aku pergi, seperti bayangan yang setia, melindungiku dari dunia luar. Pada suatu malam hujan, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di desa. Aku membawa tali Max yang menarik dengan semangat, wajahnya penuh antusiasme untuk menjelajah. Hujan membasahi mantel merah yang melilit tubuhku, menampakkan lekuk-lekuk yang menggoda. Rambutku yang tergerai basah menempel di wajah, dan senyum nakal terukir di bibirku. Jalanan sepi dengan lampu jalan kuning menciptakan suasana magis. Saat kami berkeliling, aku merasakan perubahan dalam diriku. Ketakutan dan kesepian perlahan berganti dengan kepercayaan diri yang liar dan bebas. Max menatapku dengan intens, seolah memahami setiap perasaan yang mengalir dalam diriku. Saat pulang, aku menemukan Daddy duduk di sofa dengan tatapan kosong. Tanpa kata, dia bangkit dan meninggalkan rumah. Aku tersenyum, tahu ini adalah saatku untuk benar-benar menjadi diriku sendiri. Aku mengenakan kaos rajut tipis yang hampir tembus pandang, memperlihatkan lekuk tubuhku, dan rok mini kulit hitam yang menambah kesan berani. Max berbaring di kakiku, matanya penuh persetujuan terhadap perubahan ini. Malam itu aku mendengar suara dari loteng. Dengan jantung berdebar, aku naik ke atas dan menemukan peti tua penuh foto-foto lama. Dalam salah satu foto, aku muda dan tersenyum bersama anjing-anjing berbeda, semua dengan nama yang sama, Max. Hening. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Saat itu aku sadar, Max bukan hanya seekor anjing. Dia adalah bagian dari diriku, sebuah ikatan yang melintasi waktu, sebuah rahasia yang harus aku hadapi, apapun risikonya. Peti tua di loteng berlapis debu tipis, tapi foto-foto di dalamnya masih terjaga dengan baik. Aku, Nina, duduk bersila di lantai kayu yang berderit, memandangi gambar-gambar itu dalam diam. Setiap foto memperlihatkan aku bersama anjing yang berbeda, tapi semuanya memiliki mata yang tajam dan nama yang sama, Max. Aku mengenakan sweater hangat dan celana jeans usang, pakaian yang nyaman untuk hari penuh penemuan ini. Saat aku menatap sebuah foto di mana aku tersenyum cerah berdampingan dengan seekor pastor Jerman, bulu kuduku meremang. Seolah masa lalu sedang berbicara padaku, memanggilku untuk memahami sesuatu yang belum ku mengerti sepenuhnya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di lorong. Max langsung berdiri, telinganya tegak dan menggeram pelan. Aku mengenakan sweater panjang dan rok ringan, merasakan dinginnya malam merambat masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Daddy masuk ke loteng dengan wajah lelah dan cemas. Nina, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya tegang. Aku mencari jawaban, jawabku tanpa mengalihkan pandangan dari foto-foto itu. Dia menggelengkan kepala dengan ragu dan pergi tanpa berkata lebih banyak. Malam itu, angin berhembus kencang di luar. Aku merasakan beban masa lalu yang mengelilingiku. Max berbaring di sisiku, nafasnya hangat menyentuh kulit, dan aku tahu kami terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Aku mengenakan gaun satin biru tua yang meluncur lembut di tubuhku, dan cahaya api dari perapian membuat kain itu berkilau halus. Hening. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Apa yang tersembunyi di balik masa lalu itu adalah misteri kelam. Dan aku siap membuka pintu rahasia itu, meskipun taruhannya bisa menghancurkan segalanya. Pagi itu, udara di rumah terasa berat, penuh rahasia yang belum terungkap. Aku, Nina, merasakan jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku mengenakan setelan linen putih yang ringan dan sejuk, kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam hatiku.
Sandal sederhana di kakiku menapaki lantai kayu dengan langkah pasti. Dedi menghindariku, jarak di antara kami terasa seperti jurang yang menganga. Dia tak tahu bagaimana menghadapi wanita yang sedang kutemukan dalam diriku, atau ikatan aneh yang menghubungkanku dengan Max. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik perbukitan sekitar Gunung Lawu, aku mendengar suara gaduh dari halaman belakang. Aku berlari keluar dan menemukan Max sedang berjuang melawan bayangan gelap yang tampak tak masuk akal. Bulu hitam coklatnya berdiri tegak, matanya yang kuning bersinar di kegelapan, dan geramannya mengancam seperti peringatan. Aku mengenakan blus merah sutra dengan potongan leher yang halus dan rok hitam ketat yang mempertegas lekuk tubuhku. Max berhenti sejenak, menatapku seakan mencoba menyampaikan pesan yang tak bisa ku mengerti. Malam harinya, Dedi menghadangku untuk terakhir kali. Suaranya penuh keputusasaan, "Nina, ini bukan hidup yang seharusnya. Pilih aku atau anjing itu." Aku membalas dengan senyum dingin dan tegas, "Aku sudah memilih." Dia pergi, meninggalkan ruang kosong yang sudah lama kurasakan tapi baru kini benar-benar ku mengerti. Hening. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Aku tahu apa yang akan datang tak bisa dihindari. Max, rahasia kami, ikatan yang tak biasa, semua akan meledak menjadi kebenaran yang bahkan aku tak mampu kendalikan. Mungkin ini awal dari takdir sejati yang telah menantiku. Malam itu menjadi titik akhir sekaligus awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sendirian di rumah tua kami yang sunyi di desa Sabrosa, aku mengenakan gaun bludru hitam yang membalut tubuhku dengan pas, belahan di sisi kaki mengundang imajinasi tanpa kata. Sepatu hak tinggi berderit lembut saat aku melangkah di lantai kayu ruang tamu. Max berdiri di sisiku, sosoknya gagah, mata kuningnya menyala dalam kegelapan seperti dua mercusuar di malam gelap. Tiba-tiba, suara dari halaman belakang memecah kesunyian. Perlahan aku membuka pintu dan melihat sosok berkerudung menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan sebuah kalung tua dengan nama Max terukir di sana. Jantungku berdetak kencang, dan Max maju dengan geraman tajam penuh waspada. Hari-hari berikutnya, desas-desus mulai menyebar di desa kecil. Orang-orang menghilang, terdengar suara gonggongan anjing di malam hari, dan tulang-tulang ditemukan di depan pintu rumah. Polisi datang menyelidiki, tetapi tak ada yang mampu menjelaskan hubungan aneh antara masa lalu dan masa kini. Suatu hari, aku menerima surat tanpa nama. Di dalamnya ada sebuah liontin kecil berisi sehelai bulu hitam dan pesan, "Max tak pernah mati. Dia menunggumu." Kuselimuti diri dengan mantel wol tebal, syal merah melilit leherku, dan aku tahu, kisahku belum berakhir. Misteri Max masih berlanjut, dan untuk menemukan kebenaran, aku harus menghadapi bayang-bayang yang lebih dalam daripada yang pernah kubayangkan. Hening. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Kisah sesungguhnya baru saja dimulai.